tentunya saling mendoakan. Lalu bagaimana nih Ramadan tahun ini nih kesan-kesannya? Sungguh berkesan, alhamdulillah kita dapat berjumpa dengan muslimin ya di Indonesia di berbagai kota dan wilayah. Ya, sebuah keistimewaan buat kami berdua. Khususnya bagi Syekh Reza ya yang memang sudah puluhan tahun ya tinggal di luar. Ramadan bertemu dengan kaum muslimin Indonesia di berbagai kota dengan berbagai aktivitas dakwahnya. Masya Allah buat beliau juga suatu kebanggaan dan juga karena memang dimanapun kita berada ikhtiarnya menegakkan dakwah, tentu perlu ya untuk saling terus mengetahui tentang keadaan medan dakwah di berbagai wilayah di muka bumi ini, khususan karena kami tentu berasal dari Indonesia ya, mesti terikat terus dengan dakwah di Indonesia. Ada kerinduan untuk bisa bersama untuk urusan yang sangat penting ini, urusan dakwah insya Allah. Jadi apapun profesi kita ya, kita mesti berada di dalam jalur dakwah insya Allah. Apapun itu, pelajarkah, ya, pengusahakah, ASN-kah, ibu rumah tanggakah, ambil bagian di sini. Lalu yang membedakan puasa di Indo sama di New Zealand apa sih? Kalau boleh tahu? Tentu berbeda karena kita berada di dalam suatu negara yang mana kita mayoritas Di di Indonesia kan masyarakatnya. Ini suatu keindahan, kemuliaan. Kita melihat ramainya masjid gitu ya, ramainya kaum muslimin yang datang ke majelis ilmu. Ini sesuatu yang mesti kita tingkatkan lagi dan kita tingkatkan kualitasnya juga insya Allah. Dan ramainya UMKM. Syekh selalu melihat, wah kalau di sini luar biasa juga godaannya karena dagangan makanan di mana-mana ya. Dan ini kan kebangkitan umat nih. Alhamdulillah dengan banyaknya UMKM berkelas ya. Kita mesti underline itu berkelas internasional yang semestinya dengan banyaknya UMKM berkelas yang ada di Indonesia, kita mestinya harus pilih produk kita sendiri. Sekarang waktunya insya Allah. Ya urusan produk makanan ya, pakaian dan lain sebagainya dalam setiap perjalanan kami di Indonesia dengan izin Allah, Syekh selalu menyaksikan dan selalu mencari gitu ya untuk melihat Terlebih ketika kita berhadapan dengan genosida yang ada terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina dan belahan dunia lainnya, maka pilihlah produk yang aman dan bebas dari setiap bentuk penindasan tadi. Insya Allah ya Mi? Insya Allah Produk pilihan dan alternatifnya sungguh begitu banyak. di Indonesia ini, Masya Allah. Yang membedakan mungkin kalau dengan Ramadan di New Zealand, tentu di sana kaum muslimin adalah minoritas ya. Kalau di Indonesia mayoritas, sehingga suasana Ramadan Masya Allah ya terasa begitu luar biasa. Kebersamaan di masjid ya, gerakan-gerakan iftar bersama, dan juga tadi UMKM yang berdagang ya, khususnya makanan berbagai jenisnya Masya Allah begitu ya. Kalau di New Zealand tentu tidak begitu, selain muslim adalah minoritas dan urfnya, kebiasaannya juga memang di sana tidak ada GoFood, tidak ada Gojek, tidak ada yang online-online, tidak ada yang berdagang di jalan-jalan. Jadi Tapi yang kita lakukan di New Zealand itu adalah banyaknya iftar bersama di dalam masjid yang ada di New Zealand. iya. Jadi semangatnya sama, kaum muslimin itu bersaudara dimanapun kita berada. Nah, maka ini tugas sama-sama untuk kita sama-sama mensiarkan Islam ya dengan cara-cara terbaik dan untuk bangga menjadi seorang muslim insya Allah. Bangga sebagai seorang muslim. Dan di New Zealand lebih panjang waktunya ya. Kalau kita sedang di summer gitu, maghribnya jam 10 malam, subuhnya dari jam 4:30 ya. Bergerak terus tentu jamnya karena ada summer, ada winter, ada Hampir jam 10 malam. empat musim. Terlebih di tempat kami karena kami berada di provinsi yang paling selatan. Jadi panjang. Alhamdulillah semakin panjang semakin besar ganjarannya insya Allah. Insya Allah. Kalau sekarang ini lagi sekitar jam 8:15 gitu ya buka puasanya. Ya tentu ada perbedaan seperti itu, dan New Zealand ini khususnya di tempat kami karena kami di Pulau Selatan dan di bagian paling selatan, sehingga cuaca juga selalu dingin ya, walaupun di musim panas biasanya cuma 18-19 derajat, paling panas 22 gitu ya. Sehingga ya memang dibutuhkan kekuatan fisik dan keikhlasan yang lebih ya untuk menjaga konsistensi melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah lainnya di Ramadan. Dan yang membedakan lagi tentu karena jumlah masyarakat yang sangat sedikit dibandingkan dengan luas negaranya ya. New Zealand itu 2 kali Pulau Jawa tapi masyarakatnya hanya 5,5 juta. Indonesia 18.000 pulau ya, masyarakatnya hampir 300 juta ya. Jadi di sana setiap individu harus bisa melakukan berbagai macam hal
sendiri gitu ya. Mesti diborong skill setnya. Ya. Skill setnya mesti diborong. Jadi Ramadan sambil saum, mengatur waktu karena harus melakukan berbagai macam hal Dan ditangani sendiri. tentunya ketika anak-anak tidak libur sekolah karena kan kurikulumnya tidak harus selalu libur ketika Ramadan. Jadi dan untuk mengajarkan anak untuk mampu mengatur waktu insya Allah antara urusan agama Allah, urusan sekolah yang mereka harus kerjakan dan kesibukan lainnya. Ya, mungkin demikian. Mungkin nanti lebaran di mana nih? Di sini apa di sana nih? Insya Allah di New Zealand. Kami dalam 1-2 hari ini akan segera pulang ke New Zealand. Insya Allah. Iya. Terakhir nih Teh, cerita dong sedikit peternakan sapi nih yang kabar ada ribuan sapi dan kenapa sapi? Alhamdulillah ini gini ya, mungkin kurang penting berapa banyak jumlah sapi karena ini hanya titipan Allah. Dan demi Allah kita nih sama-sama berjuang di lini manapun kita berada, isinya perjuangan. Perjuangannya bagaimana? Untuk berada di atas iman dan Islam dan berusaha semaksimal mungkin agar Allah matikan kita sebagai seorang muslim insyaallah. Itu tujuan kita. Jadi perniagaan ke sapi alhamdulillah ini titipan Allah dan insyaallah dia harus jadi bahan bakar dakwah, ya, bahan bakar dakwah, ya, fuel for dakwah insyaallah. Ya, mungkin itu. Terima kasih Teh. Terima kasih. Alhamdulillah.